Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu, untuk bisa meluangkan waktu kita mengkaji kajian agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadir di majelis ilmu kita tahu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarumullah fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkumpulan mereka membaca Al-Qur'an, zikrullah, berzikir kepada Allah, atau saling mengajarkan sesama mereka, kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka disebut-sebut Allah di hadapan makhluk di sisinya. Dan ini tentu keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang hadir di majelis ilmu. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah pada malam hari ini yang membahas tentang seputar gambar. Kita hidup pada zaman sekarang ini, hampir semua kita pasti pernah bergambar, atau pernah, kalau orang Banjar, berkodak. Ya, maka tidak pernah, ya, hampir semua kita pernah melakukannya demikian. Dan dan ada orang yang mungkin hobi sehari-harinya adalah memoto. Ya, berjalan satu langkah foto, berjalan dua langkah dia foto, tidak bisa lihat rumah dia foto, apa saja dia foto. Ya, maka ini adalah ya umum bihi balwa, artinya semua orang tidak terlepas dari foto itu sendiri. Dan masalah foto ini, masalah menggambar ini adalah masalah yang sudah dibahas oleh para ulama. Di sisi lain, banyak ikhwah-ikhwah yang mengaji, yang dulunya suka berfoto, kemudian ketika dia mengaji, ya, dia tidak berfoto. Kemudian berjalan waktu, ya, melihat kayaknya boleh Jepang berfoto pulang. Ya. Sehingga ada sebagian orang kadang kebingungan tentang masalah hukum menggambar ini seperti apa sih di dalam Islam. Apakah fatwanya sudah berubah-ubah ataukah tidak, ataukah seperti apa? Maka ini perlu kita bahas dari awal, ya, secara detail, sehingga tidak salah dalam memahami perkataan-perkataan para ulama. Dan mudah-mudahan, ya, ceramah malam ini sedikit memberikan pencerahan tentang masalah ini. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggambar, ya, atau yang disebut oleh para ulama surah, ya, maka
para ulama secara hukum asal ya, menggambar itu mereka membagi dengan dua bagian. Pertama, menggambar itu ada menggambar sesuatu yang bernyawa, dan ada menggambar itu sesuatu yang tidak bernyawa. Sesuatu yang tidak bernyawa ini tentu ahlul ilm hampir sepakat bahwasanya itu diperbolehkan. Tidak ada larangannya di dalam Islam. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas ketika beliau melarang seseorang itu menggambar, kata beliau, gambar saja segala sesuatu. Ya. Yang saya larang kalian adalah menggambar sesuatu yang bernyawa. Maka gambar saja, apa saja selain yang bernyawa itu diperbolehkan. Dan tidak ada pelarangannya di dalam agama Islam. Yang jadi masalah adalah seseorang menggambar sesuatu yang bernyawa. Ya. Maka para ulama secara umum sepakat bahwasanya menggambar sesuatu yang bernyawa itu adalah sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Orang menggambar sesuatu yang bernyawa itu sesuatu yang diharamkan di dalam syariat Islam. Di antara dalil yang menjelaskan ini tentu sangat banyak sekali. Di antara dalilnya adalah hadis Abi Duhaifah radhiyallahu taala anhu. Qal la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah wa la'ana al-musawwirin. Dari Abi Duhaifah beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato, dan Nabi juga melaknat para pelukis orang-orang makhluk bernyawa. Dalam hadis lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda. Nabi mengatakan, kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi. Kata Allah ya, di dalam sebuah hadis qudsi ya, Nabi SAW pernah mendengar, kata Abu Hurairah, Nabi SAW ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat ciptaan Allah seperti ciptaanku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis lain juga menjelaskan tentang haramnya seseorang itu menggambar dan melukis adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ashaddan nas adaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat kelak adalah para pelukis atau para penggambar. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis-hadis yang kita bacakan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tentang haramnya seseorang yang melukis, menggambar sesuatu yang bernyawa. Maka para ulama mengatakan membentuk sesuatu yang bernyawa itu tidak hanya dengan cara menggambar saja. Bisa seseorang membentuk sesuatu yang bernyawa itu dengan dia memahatnya sehingga membentuk manusia, atau dia dengan cara memahat sampai menjadi patung. Ya, para ulama sepakat ini tentang keharamannya. Maka apa saja yang dilakukan oleh manusia dengan tangannya membentuk sesuatu yang bernyawa, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Kenapa diharamkan hal semacam ini? Apa sebabnya makhluk yang bernyawa itu diharamkan di dalam Islam? Apa sebabnya? Apa illahnya? Dijelaskan oleh para ulama sebab kenapa di dalam agama kita dilarang membuat sesuatu yang bernyawa, ada banyak sebabnya. Yang pertama,
disebutkan di hadis tadi adalah karena hal tersebut menyerupai ciptaan Allah. Sebab yang pertama adalah karena hal tersebut meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia diharamkan, ya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sebagian riwayat ya menyuruh ya orang yang meniru-niru ciptaan Allah, Allah suruh dia untuk menghidupkannya, ditiupkan ruh padanya. Tentu kita tidak mampu. Maka ini sebab pertama ya kenapa dilarang. Karena itu meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua kenapa melukis itu dilarang adalah itu membawa kepada ghulu terhadap sebagian orang. Ya, membawa ghulu ya berlebih-lebihan terhadap sebagian orang. Hal ini sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bukankah kesyirikan pertama kali yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam? Kenapa sebab terjadi kesyirikan tersebut? Karena adanya ghulu dalam hal ini. Karena pada asalnya dulu Ya'uq, Nasra, Lat ya, itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kemudian ketika mereka semuanya meninggal, maka syaitan pun datang membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat semacam timsal, semacam patung untuk mengingat mereka. Ya, untuk mengingat mereka. Kemudian generasi pertama ya, mereka tidak melakukan kesyirikan, sekedar mengingat saja. Kemudian generasi kedua berubah haluannya, ya, mulai mengkultuskan ya orang-orang ini. Kemudian generasi setelahnya ya barulah mereka menyembah ya patung-patung ini yang dulunya mereka tidak menyembah. Maka kata para ulama, salah satu sebab juga kenapa dilarang seseorang itu menggambar sesuatu yang bernyawa, karena itu wasilah terhadap berlebih-lebihan kepada seseorang. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Ustadz, itu kan zaman dahulu. Mungkinkah itu terjadi pada zaman sekarang? Jawabannya adalah bisa jadi. Dan mungkin lebih sering terjadi di zaman kita. Ya, berapa banyak kadang-kadang sebagian orang ya dengan patung ya dia menyembah orang-orang tersebut. Ya. Maka illah pada zaman dahulu dan itu masih berlaku pada zaman sekarang. Ya. Bahkan sebagian orang kadang-kadang mengkultuskan orang dengan gambarnya. Maka ini sebab kedua. Kenapa dilarang menggambar di dalam agama Islam? Kemudian sebab yang ketiga, ya, kenapa dilarang menggambar di dalam agama Islam? Kata para ulama, ya, di situ ada tasyabbuh dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kufar. Ya, di situ ya adanya tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik dan orang-orang kufar. Apa? Dari bentuk apa menyerupainya? Ya, disebutkan di dalam sebuah hadis. Ya, kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan ya, oleh banyak sahabat, ya, bahwasanya ya, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara kalau mati di antara mereka membangun di atas kuburan mereka adalah tasawir, ya, yaitu berhala. Maka ya kata para ulama ini tasyabbuh ya dengan orang-orang musyrik, ya, tasyabbuh dengan orang kufar. Maka kita tidak boleh ya menyerupai mereka, ya, tidak boleh kita ya tasyabbuh dengan mereka. Dan di dalam agama Islam sendiri ya seorang muslim ya tidak boleh tasyabbuh ya dengan orang-orang musyrik, ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih ya dari Aisyah ummul mukminin, anna umma Habibah wa umma Salamah dzakarata kanisatan ra'aynaha bil Habasyah fiha tasawir
فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Dari Aisyah Ummul Mukminin, sesungguhnya Ummu Habibah dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwasanya beliau melihat kanisah, ya, yang beliau lihat di Habasyah, yang mana di kanisah tersebut, di gereja tersebut ada gambar-gambar, ya, ada gambar-gambar, ada patung-patung. Kemudian disebutkan hal ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka itu, kalau ada orang soleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka bangun di atas kuburannya masjid, dan mereka bikin patung-patung di kuburan tersebut. Kemudian kata Nabi, faulaika syirarul khalqi indallah yaumil qiyamah. Mereka lah orang yang paling jelek, ya, di hari kiamat kelak nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini yang menegaskan bahwasanya salah satu bentuk kenapa dilarang menggambar itu karena adanya bentuk tasyabbuh. Ya, tentu kita harus paham kaidah tasyabbuh. Para ulama, ya, mengatakan tasyabbuh itu pada asalnya tidak boleh. Kapan tasyabbuh itu boleh? Ketika pertama tasyabbuh itu tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, sehingga tidak ada lagi pembeda antara orang muslim dengan orang musyrik. Kemudian yang kedua, ya, tasyabbuh tersebut, ya, bukan tersebar, tetapi bukan ciri khas agama mereka. Kalau itu identik dengan ajaran agama orang musyrik, identik dengan ajaran agama orang selain agama Islam, tentu kita tidak boleh tasyabbuh, walaupun itu tersebar, ya, karena itu identik ajaran agama mereka. Walaupun itu tersebar di kalangan kaum muslimin, maka tidak boleh kita lakukan. Ini kenapa gambar itu dilarang, sebabnya. Kemudian yang keempat, sebab dilarang orang itu menggambar adalah malaikat itu tidak masuk rumah, ya, ketika ada gambar dan patung. Malaikat tidak masuk rumah. Nabi SAW pernah bersabda, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun waswar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang mana di rumah tersebut ada gambar dan ada anjing. Maka malaikat tidak akan datang ke rumah tersebut. Dan kita tahu, rumah yang tidak didatangi oleh para malaikat, maka siapa yang mendatanginya? Jin dan syaitan. Maka orang itu, ya, rumah itu penuh dengan jin dan syaitan, ya. Maka rumah yang malaikat menjauh padanya, maka yang mendekat adalah siapa? Jin dan syaitan, ya. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya ini adalah pengharaman. Kenapa gambar itu tidak dibolehkan? Karena malaikat tidak mau datang, ya, malaikat tidak mau masuk rumah orang tersebut. Ustaz, walaupun gambarnya kada ulun pajang, patungnya kada ulun pajang, ulun buat dalam koper, kalau malaikatnya kada tahu misalnya, maka tetap tidak bisa masuk malaikat, ya. Selama itu berada di rumah seseorang, maka malaikat itu tidak masuk di rumah tersebut. Kemudian yang kelima, di antara kenapa dilarangkan menggambar itu, karena menggambar itu, kata para ulama, membuat patung dan semisalnya, itu idha'atul mal, itu membuang harta, ya, membuang harta. Kadang-kadang seseorang membeli lukisan, ya, bentuk bernyawa, ya, yang begitu mahal, ya, habis hartanya. Dia melihat itu sisi seninya luar biasa, sehingga banyak orang itu habis hartanya akibat memula yang semacam ini. Maka di dalam Islam kita dilarang untuk membuang harta kita pada hal yang tidak bermanfaat, ya. Karena membuat patung itu tidak tidak murah, ya. Itu bisa jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya, ini tentu sangat membuang harta. Ya, atau seseorang membeli lukisan yang bernyawa, apalagi lukisan tersebut lukisan yang kuno, bernilai,
maka ini akan membuang harta yang begitu banyak. Dan di dalam Islam tidak boleh kita membuang harta kita pada hal yang tidak bermanfaat, karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat kelak, harta kita kemana kita habiskan. Maka ini 5 sebab kenapa gambar itu dilarang. Kemudian kita masuk pada pembahasan gambar apa saja sih yang dilarang di dalam Islam. Ya. Gambar apa saja yang dilarang di dalam agama Islam. Saya tentunya tidak akan menyebutkan khilaf yang panjang, ya, kecuali khilafnya khilaf yang berat. Gambar secara umum para ulama sepakat, patung-patungan yang bernyawa itu adalah sesuatu yang diharamkan. Dan para ulama pun juga hampir sepakat bahwasanya seseorang menggambar dengan tangannya sesuatu yang bernyawa, lukisan dan semisalnya, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Maka menggambar dengan tangan kita, ya, kita mengambil pulpen, kemudian digambar. Di sini siapa, misalnya ada ustadz siapa, digambar dengan tangannya. Atau ya dia menggunakan keahlian tangannya untuk menggambar, ya, tidak hanya dengan pulpen, di ayam misalnya, maka semua menggunakan keahlian tangan menggambar sesuatu yang bernyawa, maka ini pendapat yang paling rajih di kalangan para ulama, ini tidak boleh. Berdasarkan tadi hadis-hadis di awal tadi yang saya sebutkan dengan kenapa diharamkan. Baik. Kemudian ada gambar pada zaman sekarang ini adalah gambar dengan fotografiah, ya, seseorang menggambar dengan HP-nya, dengan kamera, dengan alat tertentu, ya. Inilah yang menjadi polemik, yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Taib. Apa hukum seseorang menggambar dengan fotografi tadi, ya, dengan kodakan, ya, dengan HP, ya, dengan kamera? Apa hukumnya? Secara umum ulama al-mu'asirin, ulama zaman sekarang, ya, khilaf dalam masalah ini. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pertama, ya, pendapat Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim, bahwasanya seseorang memoto dengan kamera, ya, memoto dengan fotografi tersebut, itu ada sesuatu yang haram, tidak diperbolehkan. Ya, fatwa beliau demikian, bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kata beliau tidak ada bedanya antara foto, ya, yang dengan menggunakan tangan tadi dengan foto menggunakan alat seperti kamera, HP, ya, kodakan dan semisalnya. Kata beliau tidak ada bedanya, sama foto-foto, ya, tidak ada bedanya. Dan ini termasuk di dalam larangan hadis tadi, menyerupai ciptaan Allah. Kata Allah, siapa yang lebih zalim? Orang yang menyerupai ciptaanku. Kata beliau tidak ada bedanya. Maka gambar-gambar, maka kata beliau hukumnya haram, ya, kecuali dalam kondisi darurat, ya, kecuali dalam kondisi darurat, seperti seseorang, ya, membuat paspor misalnya, bikin KTP misalnya, atau ya dia bisi duit, kada bolehnya dihilangkan gambarnya, kada payo, ya. Maka dalam kondisi-kondisi darurat semacam itu kata beliau tidak mengapa. Tetapi ya pada asalnya itu haram hukumnya. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan ulama-ulama yang lain, bahwasanya kata beliau memoto dengan fotografi tersebut dengan kamera dan semisalnya, maka ini hukumnya adalah, kata beliau, boleh. Hukumnya asalnya boleh. Kenapa? Karena memoto dengan kamera dan semisalnya itu adalah tidak menyerupai ciptaan Allah. Karena yang dipoto itu orang itu sendiri. Ya, yang dipoto itu adalah orang itu sendiri, dia bukan mengulah ciptaan Allah. Tetapi yang dipoto itu adalah orang itu sendiri. Ya, maka kata beliau tidak termasuk di dalam larangan hadis ini. Ya, tidak termasuk di dalam larangan hadis ini. Dan beliau
menafsirkan semuanya yang disebut ya larangan tadi adalah sesuatu yang dibikin dengan tangan. Adapun orang itu persis tidak meniru. Karena foto itu tidak meniru, orang itu sendiri, ya. Maka kalau kita lihat foto itu kadang-kadang kita mengatakan ini mirip pian. Iya, kita sendiri. Ya. Maka kita sendiri. Maka kata beliau itu tidak meniru, tetapi orang itu sendiri, asli. Sehingga tidak termasuk di dalam hadis Nabi sallam yudahiuna khalqallah. Ya, yudahi khalqallah. Mereka menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berlebih-lebihan di dalam hal ini, ya, berlebih-lebihan di dalam hal ini tentu beliau juga tidak menganjurkan ya seseorang berlebih-lebihan melampaui batas dalam hal ini. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama zaman modern ini, ulama muasirin, dan khilaf ini tidak berubah. Ya, khilaf ini tidak berubah. Sehingga jangan sebagian ikhwah menganggap bahwasanya zaman sekarang ini khilafnya berubah. Ya, boleh berfoto karena ulama sudah semuanya membolehkan, tidak. Khilaf ini masih ada dan tetap, ya. Tetapi ulama berselisih sudut pandang tentang masalah fotografi, ya. Setelah mereka semuanya hampir sepakat, ya, mengatakan bahwasanya fotografi selain fotografi ini, foto dengan tangan, ya, dengan keahlian tangan, maka itu haram yang bernyawa. Ya, tapi mereka berselisih dengan foto dengan menggunakan alat. Ya. Khilaf ini tidak hilang. Khilaf ini masih ada. Maka pertama yang ingin saya tegaskan, jangan seseorang melihat begitu banyaknya orang itu berfoto-foto menganggap khilafnya tidak ada. Kemudian yang kedua, ya, mana yang benar Ustaz di antara dua pendapat ini? Wallahu taala alam. Dari sisi pendalilan, apa yang digunakan oleh Syekh Utsaimin itu dalilnya sangat kuat. Ya, dalilnya sangat kuat bahwasanya itu tidak termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi permasalahan yang terbesar pada zaman sekarang ini, ketika orang tersebut mengambil pendapat semacam ini, tawassuk, ya, bermudah-mudahan, ya, di dalam masalah berfoto, ya, bermudah-mudahan sehingga semuanya, ya, ikut berfoto, baik laki-laki dan wanita. Wanita mengupload fotonya di Facebook, mengupload di Instagram, padahal dia mengaji. Tentu ini tidak benar. Bukan semacam ini dimaksudkan. Ya, bukan semacam ini. Karena sesuatu itu kalau sudah membawa kepada fitnah, ulama sepakat tentang pengharamannya. Ya, kalau sesuatu itu membawa kepada fitnah, maka ulama sepakat pengharamannya. Pada asalnya, bagi orang yang berpendapat boleh memoto dengan foto tersebut, kemudian akhwat misalnya, dia pajang fotonya, ya, di Facebook, dia pajang fotonya di Instagram, maka ulama sepakat itu haram, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu membawa fitnah. Ya, bukan berdalil bahwasanya fotografi itu boleh, tetapi itu pendalilan dari sisi lain. Pendalilan yang lain mengharamkan itu membawa kepada fitnah. Ulama sepakat itu pengharaman. Maka ketika seseorang mengambil pendapat yang kedua ini, maka jangan juga dia tawassuk, berlebihan. Apa saja dipoto. Semua dipoto, dirinya dipoto, berjalan, ya, saya katakan tadi, pergi setempat ini dipoto, naik gunung jauh-jauh, ya, naik gunung hanya berfoto aja. Naik gunung di puncak itu cuma hanya ingin berfoto aja. Maka ini menghabiskan waktunya, ya, menjadi menjadi dia tergila-gila dengan foto tersebut. Ini yang tidak diinginkan oleh para ulama yang membolehkan hal semacam ini, tentu tidak diinginkan. Kemudian kalau kita tahu khilaf tersebut, taib, Ustadz, saya mengambil pendapat bahwasanya foto itu dibolehkan. Fotografi dibolehkan. Taib. Sekarang saya majang foto di rumah. Malaikat masuklah rumah ulun. Ya, malaikat masuk tidak rumah saya. Jawabannya adalah, kalau itu sesuatu yang diperbolehkan, maka tidak termasuk dalam larangan tadi. Kalau hal itu sesuatu yang diperbolehkan, ya, maka dia tidak termasuk sesuatu yang dilarang. Dengan itu maka malaikat akan masuk di rumah tersebut, karena itu bukan foto yang dilarang. Karena itu bukan gambar yang dilarang. Maka malaikat tetap masuk di rumah tersebut. Kemudian ada gambar, ya, dan ini tentu banyak, ya, kita sekarang ini, ya, terfitnah dengan gambar ini, dan banyak, ya, hampir kalau kita, ya,
tidak terpisahkan kita dengan gambar ini. Baik itu kita beli baju, beli peralatan sekolah, maka tidak terpisah dengan adanya gambar semacam ini. Maka perlu kita mengetahui apa saja sih gambar-gambar yang bernyawa, yang dengan tangan itu yang diperbolehkan. Ya, setelah ulama sepakat bahwasanya gambar itu tidak boleh yang bernyawa. Dan mereka khilaf tentang masalah yang gambar fotografi. Tetapi gambar yang tangan ini ada nggak yang dibolehkan? Iya, ada nggak yang dibolehkan? Maka ini perlu kita tahu. Pertama, para ulama mengatakan bahwasanya ya, sebuah gambar yang dalam bentuk lukisan tangan yang bernyawa itu dibolehkan. Ada beberapa hal yang dibolehkan. Pertama, yaitu gambar makhluk yang tidak ada wujudnya di dunia ini. Contoh misalnya, antum menggambar mobil, kemudian mobilnya antum kasih hidung, kasih mata, ya, kasih mulut, semisalnya. Baik, boleh tidak orang melakukan gambar demikian? Maka boleh, tidak ada masalah. Haram apa tidak? Tidak haram. Maka kalau antum menggambar, misalnya menggambar rumah, kemudian ada hidungnya misalnya, ya, ada mulutnya misalnya, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena ini gambar yang tidak ada wujudnya di dunia. Yang tidak ada wujudnya di dunia. Maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa dan ini diperbolehkan dia di dalam syariat Islam. Ya. Bahwasanya seseorang menggambar yang tidak ada wujudnya di dunia. Kemudian yang kedua, gambar yang diperbolehkan adalah sebuah gambar yang bernyawa tetapi ya, dia terpisah dengan kepalanya. Kepalanya terpisah dengan badannya. Jadi kepalanya itu terpisah dengan badannya. Entah itu ya, badannya jalan, kepalanya di sampingnya misalnya. Ya, terpisah dengan badannya. Maka ini para ulama juga fikih membolehkan seseorang menggambar sesuatu yang terpisah kepala dengan badannya. Apa dalilnya? Ya, ada perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kata beliau, wa kadzalika idza kana fi ibtida'i at-taswir surata badanin bila ra'sin aw ra'sin bila badanin aw ju'ila law ra's wa sa'iri badanih surah ghair hayawan lam yadkhul fi an-nahyi li'anna dzalika laysa bi surati hayawan. Begitu pula kata beliau, bila dari awal yang digambar adalah badan tanpa kepala, menggambar badan tanpa kepala, atau kepala tanpa badan, atau dibuat kepala tapi bagian badan yang lain bukan gambar hewan, ya, maka itu tidak termasuk dalam larangan, karena itu bukan gambar hewan. Contoh misalnya dia ya menggambar ya kepala kemudian ditaruh di badannya berupa pohon misalnya, ya, maka ini bukan ya gambar yang terlarang. Atau seseorang ya memisahkan badannya dengan lehernya, dipisahkan, maka ini juga tidak gambar yang terlarang karena ini tidak hidup, karena hal ini tidak hidup. Kemudian juga ya, tidak termasuk gambar yang terlarang adalah jika sudah dihilangkan malamih wajah. Malamih wajah itu bentuk-bentuk wajahnya dihilangkan. Matanya kededak, ya, hidungnya kededak, mulutnya kededak. Kemudian digambar. Saya menggambar orang dengan tangan saya, kemudian tidak ada bentuk wajahnya. Wajahnya tidak ada. Ya, sudah hilang semua. Matanya tidak ada, hidungnya tidak ada, mulutnya tidak ada, tetapi kepalanya ada. Kepalanya ada, tapi wajahnya tidak ada. Ini ada nggak wujudnya di dalam dunia ini? Tidak ada. Maka ini boleh. Ya, ini diperbolehkan oleh para ulama. Menggambar semacam ini diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Maka ini di antara gambar-gambar dalam bentuk tangan itu yang diperbolehkan. Kemudian kalau begitu Ustadz Ulun kalau menggambar anak, misalnya menggambar
ya misalnya menggambar satria baju hitam misal. Orang menggambar kemudian tidak ada kepalanya, tidak ada matanya, tidak ada mulut, boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Ya karena itu bukan bagian dari makhluk yang bernyawa. Kemudian di antara yang diperbolehkan pula dari menggambar ya, sesuatu yang bernyawa ini adalah menggambar untuk anak kecil. Menggambar untuk anak kecil. Menggambar untuk anak kecil, melukis untuk anak kecil, atau membuat boneka untuk anak kecil, maka para ulama khilaf. Tetapi ulama secara umum sepakat boleh. Ya, secara umum mereka sepakat boleh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar wa fi sahwati sitr fahabat rih fakashafat nahiyatu sitr an banati li Aisyah la'bun faqala ma hadha ya Aisyah qalat banati wa ra'a bainahunna farasan lahu janahan min riqa'in faqala ma hadha alladhi ara wastahun qalat farasun qal وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجزه. Suatu ketika ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari perang Tabuk atau Khaybar, dan di depan rumah beliau ada lemari kecil yang tertutup kain. Lalu bertiuplah angin sehingga menyingkap sisi kain penutup lemari kecil tersebut, dan terlihatlah boneka-boneka mainan Aisyah. Maka Nabi pun mengatakan, apa ini wahai Aisyah? Kemudian Aisyah menjawab, itu boneka-boneka wanitaku wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, dan beliau melihat di tengah-tengah boneka tersebut ada seorang wanita, ya boneka-boneka wanita tersebut ada boneka kain yang berbentuk kuda yang memiliki 2 sayap. Maka Nabi mengatakan, boneka apa ini yang kulihat di tengah-tengah boneka wanita ini? Kemudian Aisyah menjawab, kuda. Kemudian Nabi mengatakan, lalu apa yang ada di atasnya wahai Aisyah? Kemudian kata Aisyah, 2 sayap wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, apakah ada kuda yang punya 2 sayap? Kemudian Aisyah menjawab, bukankah engkau wahai Rasulullah telah mendengar bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang punya banyak sayap? Maka Nabi pun tertawa, kata Aisyah, sampai aku melihat gigi-gigi geraham beliau. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya anak kecil itu boleh dia memiliki boneka. Seseorang menggambar untuk anak kecil atau membuat boneka anak kecil. Ulama secara umum sepakat itu boleh. Tetapi permasalahannya, boneka seperti apa yang dibolehkan untuk anak kecil? Ya, boneka seperti apa, gambar seperti apa yang dibolehkan anak kecil? Kalau kita perhatikan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan riwayat di situ, kata Aisyah, kuntu al-abu bil banat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal yataqamma'na minhu fayashrabahunna ilai fayal'abna ma'i. Kata Aisyah, aku dulu pernah bermain boneka-boneka wanita di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku memiliki teman-teman wanita yang bermain bersamaku. Ketika Rasulullah masuk, biasanya mereka masuk dengan malu dari balik sitar. Maka Nabi pun mengarahkan mereka kepadaku, lalu mereka bermain bersamaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama berselisih tentang boneka yang dimainkan oleh Aisyah ini. Dikatakan boneka dari Aisyah ini adalah boneka yang terbuat dari kain. Jadi kayu itu dililit oleh kain. Kemudian tidak ada bentuk malamih, wajahnya tidak ada. Malamih itu wajah, ya bentuk wajahnya tidak ada, tetapi boneka
ya dipundut dengan kain semacam itu. Nah, inilah yang boneka yang dimainkan oleh Aisyah. Kata para ulama, kalau bonekanya seperti boneka semacam ini tidak mengapa dimainkan. Tapi kalau bonekanya membentuk seperti manusia, ya Barbie misalnya, seperti manusia atau seperti hewan, ini yang tidak boleh. Ini pendapat yang mengatakan tidak membolehkan bonekanya itu persis seperti manusia. Tetapi wallahu taala alam, zahir hadis ini walaupun bonekanya demikian, maka zahir hadis ini mencakup keumumannya bahwasanya boneka apa saja yang diperuntukkan untuk anak kecil itu diperbolehkan. Kenapa? Karena zaman dulu itu kena keterbatasan seseorang dan ketawaduan rumahnya Nabi SAW, sehingga tidak bisa membuat sesuatu boneka yang hampir persis untuk anak kecil, kan ketawaduan rumah Nabi SAW. Tetapi ketika Nabi mentakrir hal ini, Aisyah bermain dengan anak-anak dengan seusianya, itu menunjukkan bahwasanya boneka itu kalau diperuntukkan untuk anak kecil, untuk dia bermain, maka tidak mengapa. Dan termasuk di dalam hal ini, ya, karena ini sangat luas permasalahannya, termasuk dalam hal ini berdampak pada baju-baju anak kecil. Boleh tidak orang tua membelikan baju anak kecil yang ada bonekanya, apalagi baju bayi, hampir jarang kadang mendapatkan ada bonekanya. Ya, hampir pasti ada bergambar dan semisalnya. Boleh apa tidak kita membelikan baju untuk anak kita, kemudian di situ ada gambarnya, ada bonekanya atau gambar makhluk yang bernyawa? Maka jawabannya boleh. Tidak mengapa. Ustadz, ulun hilangkankah dulu? Kalau Anda tidak hilangkan, tidak mengapa. Ya, karena pada asalnya hal itu diperbolehkan untuk anak kecil. Membelikan sendal, sepatu anak-anak misalnya, biasanya ada gambarnya. Boleh apa tidak? Ya boleh. Ya, maka ini tidak mengapa. Karena hal ini ya diperbolehkan untuk anak kecil, untuk dia memainkannya. Ya, sebagaimana Nabi SAW yang memperbolehkan Aisyah ya menggunakan boneka, maka Nabi juga membolehkan Aisyah ya membolehkan ya hukum ini mencakup untuk semua kaum mukminin, tidak hanya Aisyah saja. Ya, sehingga kata para ulama, kalau seseorang menggambar, membuat boneka untuk anak kecil, maka ini diperbolehkan. Maka ini diperbolehkan. Oleh karena itu, Imam Nawawi rahimahullah taala pernah menukil perkataan Qadhi Iyad yang mengatakan bahwasanya fihi jawazul la'bi bihin. Qal wa hunna mahsusat min as-suwar al-manhi anha li hadzal hadis. Walima fihi min tadribin nisa fi sigharihinna li amri anfusihinna wa buyutihinna wa auladihinna wa madhhab jumhuril ulama jawazul la'bi bihin. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwasanya dalam hadis ada petunjuk bahwasanya boleh bermain dengan boneka-boneka wanita, dan itu dikecualikan dari gambar-gambar yang dilarang. Karena hadis ini, alasan lain karena hal itu bisa melatih kaum wanita saat kecil untuk melakukan urusan mereka, rumah mereka dan anak-anak mereka, dan menjadi madhab mayoritas ulama bolehnya bermain dengan boneka-boneka wanita. Taib. Maka perkataan Qadhi Iyad ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bagi anak kecil ya, tadi bermain dengan boneka. Kemudian juga tidak mengapa orang tua kalau seandainya dia membelikan baju untuk anak kecilnya, untuk anak-anaknya, di situ ada gambar, karena ini merupakan rukhsah, keringanan di dalam Islam. Taib. Kemudian apakah ini mencakup juga untuk anak laki-laki? Karena yang disebutkan tadi adalah Aisyah bermain dengan bonekanya. Taib. Anak laki-laki boleh tidak Ustaz bermain dengan boneka? Saya punya anak laki-laki suka main boneka. Taib. Jawabannya adalah boneka itu merupakan ciri khas ya. Bermain boneka itu ciri khas kaum wanita. Ya, maka ya laki-laki ya tidak dipermainkan dengan mainan boneka. Tetapi kalau seandainya ada misalnya ditukarkan misalnya sesuatu yang mainan untuk anak laki-laki misalnya, maka ya robot dan semisalnya, maka ini tidak ada masalah.
Atau baju anak laki-laki di situ ada gambar-gambar semacam itu, maka ini juga tidak mengapa. Tetapi kalau boneka itu hanya dikhususkan, ya boneka pemacam itu dikhususkan bagi anak perempuan, dan seorang anak-anak tidak boleh dia, walaupun itu anak-anak, namanya hukum itu tidak boleh hatta anak kecil tidak boleh dia meniru kaum wanita walaupun dia masih kecil. Maka kesalahan orang tua yang menjadikan kadang-kadang anaknya itu masih kecil, kadang-kadang dibikin lucu-lucuan, dikasih jilbab lah, padahal lakian, ya dipoto dan seterusnya, ya lucu misalnya, mikir ini tidak benar, ya ini tidak dibenarkan dalam Islam. Maka anak laki-laki pun termasuk dalam rukhsah ini, gambar-gambar semacam ini diperbolehkan. Taib. Kalau gambar ini diperbolehkan untuk anak kecil, apa hukumnya orang membuat baju untuk anak kecil, di situ ada gambarnya, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, orang memproduksi baju dan semisalnya untuk anak kecil, ya, maka tidak ada masalah. Atau bikin mainan untuk anak kecil yang bernyawa, onta-ontaan misalnya, ya, untuk bernyawa. Apa hukumnya orang tersebut membuat demikian? Maka tidak mengapa. Ya, karena asalnya lu'bah itu boleh untuk anak kecil. Taib, saya pedagang mainan Ustadz, ya, boleh tidak saya jualan untuk anak kecil? Boleh. Yang penting jangan orang tua nukarnya. Kalau mainannya asal orang tua yang bernyawa, tentu ini tidak boleh. Kalau masih anak kecil, dipermainkan anak kecil, maka tidak mengapa. Ya, ini diperbolehkan di dalam Islam. Uang yang dihasilkan itu halal. Ya, maka ya dikecualikan, ya, sesuatu yang bernyawa itu untuk anak-anak kecil, ya, walaupun itu bentuknya gambar, lukisan yang tadi kita katakan tadi, sepakat para ulama pengharamannya. Ya, ini poin yang penting sehingga orang itu punya pegangan dalam masalah menggambar ini, ya. Menggambar ini, poin pentingnya itu adalah, ya, para ulama sepakat bahwasanya gambar dalam bentuk tangan dan lukisan atau patung dan semisalnya itu ada sesuatu yang diharamkan kalau seandainya bernyawa. Tidak bernyawa tidak ada masalah. Dan dikecualikan dari yang bernyawa ini adalah tadi sesuatu yang tidak ada wujudnya di dunia ini, ya. Kepala, ya, tiba-tiba senyum aja, ya, ada badannya, makanya tidak ada bentuknya di dunia ini, diperbolehkan, ya. Atau mobil tadi dikasih mata, dikasih hidung, mulut, makanya tidak mengapa, ini sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian juga sesuatu yang terpisah dari kepalanya, badan dan kepalanya terpisah, ini juga diperbolehkan. Atau sesuatu yang dihilangkan bagian wajahnya, ini juga yang diperbolehkan, ya. Dan juga diperbolehkan boneka, lukisan, gambar untuk anak kecil, diperbolehkan untuk menjualnya, ya, untuk memberi memproduksinya, ya, membikinnya, maka itu tidak mengapa kalau itu diperuntukkan untuk anak kecil. Termasuk dalam hal ini adalah misalnya seseorang menjual DVD, ya, video misalnya untuk anak kecil, di situ tentu, ya, isinya tidak bertentangan dengan syariat, makanya tidak mengapa. Ya, ini tidak diharamkan karena ini diperbolehkan bagi anak-anak kecil, ya. Ini penting bagi kita untuk mengetahui batasan-batasan mana yang diperbolehkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Kita tutup dulu waktu majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.